kita masih diperjumpakan dengan waktu sholat. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah. Engkau masih pertemukan hamba dengan waktu zuhur ini ya Allah. Hamba mohon ya Allah, hambalah sang pendosa yang mengharapkan ampunan-Mu. Ya Allah, perkenankanlah ibadah hamba, perkenankanlah sholat hamba. Inilah bentuk cinta, bentuk ketaatan yang bisa hamba persembahkan. Maka perkenankanlah sholat hamba. Karena Engkaulah tujuan dalam hidup hamba, ridho-Mu yang hamba harapkan, cinta-Mu yang hamba dambakan, dan bersama dengan-Mu adalah kebahagiaan. Baru kita niat sholat, sholli farduhu. Pasti nikmat sholatnya. Dalam setiap bacaannya, pasti akan pelan bacaannya. Gak yang kayak Valentino Rossi, baca sholat udah kayak ngebut. Bret. Apa yang dibaca, wes yang penting udah hafal dari SD. Gitu. Sehingga Pak tidak ada rasanya, tidak ada ruhnya. Sehingga sholatnya hanya sebatas menggugurkan kewajibannya, namun tidak berdampak banyak dalam kehidupannya. Teman-teman. Namun kalau kita sholat sambil kita renungi, kita hayati setiap ayat yang kita baca, baru kita mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah. Sadarkan diri kita. Segala puji hanya milik Allah. Adakah diri kita yang senantiasa hidup, senantiasa mengharapkan pujian? Yuk. Ini penyakit teman-teman. Ketika Allah berfirman, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah. Tuhan semesta alam. Nah, berarti segala puji itu milik Allah. Terkadang manusia itu lupa. Manusia itu lalai. Karena banyak di antara kita yang hidupnya mengharapkan pujian. Maka jika hati kita sudah mengharapkan pujian dari makhluk, kita sudah menyalahi hukum takdir. Kita sudah mengambil sifat Allah. Gak boleh teman-teman. Segala puji itu hanya milik Allah. Siapa diri kita yang senantiasa mengharapkan pujian bagi orang lain? Ketika ada yang berkata-kata buruk, sakit hati, kecewa, baper, membalas dengan keburukan. Namun ketika ada yang sedang memuji, terbang, bagaikan lupa apa yang ada di bawahnya. Yuk, apa manfaat pujian? Andaikan pujian itu melalaikan diri kita, melupakan akan siapa diri kita. Karena sesungguhnya yang layak dipuji hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka renungkan, ingat, ya Allah, saya melakukan kebaikan ke suami dengan harapan saya dapat pujian dari suami. Saya masak yang enak dengan harapan dapat pujian. Saya melakukan kebaikan dengan harapan mendapatkan pujian. Sok, itu adalah patah hati yang kita persiapkan sendiri. Kenapa? Menempatkan kebahagiaan pada sikap perilaku perbuatan orang lain dengan harapan untuk mendapatkan pujian. Yakinlah saudaraku, itu adalah jalan patah hati yang kita persiapkan sendiri. Jalan sakit hati yang kita persiapkan sendiri. Bahkan orang yang senantiasa hidupnya mengharapkan pujian, ia menempatkan kebahagiaannya pada mulut orang lain, menempatkan kebahagiaannya pada sikap perilaku perbuatan orang lain, menempatkan kebahagiaannya pada sebuah keadaan, bukan berharap kepada Allah, sok akan berdampak buruk pada penyakit-penyakit dalam dirinya. Yang satu, dia hidupnya akan sulit bahagia. Kenapa sulit bahagia? Karena ia menempatkan kebahagiaan pada mulut orang lain. Ia menempatkan kebahagiaan pada sikap perilaku perbuatan orang lain. Ia menempatkan kebahagiaannya pada sebuah pujian, mengharap pujian. Salah. Sehingga ketika kenyataan tak seindah harapan, mimpi bisa jadi bumerang, akan menjadi penyakit dalam diri kita. Akan muncul penyakit yang pertama, darah rendah. Sok, orang-orang yang senantiasa hidupnya mengharapkan pujian, menempatkan kebahagiaannya pada mulut orang lain. Ada ucapan yang tidak sesuai, tidak pas dengan dirinya, langsung lahir kecewa, lahir sakit hati, langsung baper, langsung ngebatin, langsung bersedih, langsung cengeng, langsung nangis. Sok, darah rendah orangnya. Ada sikap perilaku perbuatan orang lain yang tidak sesuai dengan apa yang ia harapkan, dengan apa yang ia inginkan. So, orang-orang yang seperti itu akan gampang sekali tersinggung, gampang baperan, gampang bersedih, gampang menangis. Akhirnya apa? Terkena penyakit darah rendah. So, teman-teman, di sini yang terkena penyakit darah rendah, gimana? Sulit bahagia? Yang terkena penyakit darah rendah, so, gampang baperan enggak? Ada masalah dikit baper. Ada sikap gak pas sedikit baper. Baper mulu hidupnya.
Apalagi ada mertua, lupa nggak nanya, bapernya berhari-hari. Ada suami buru-buru pulang kerja karena capek, pengen istirahat, bapernya luar biasa. Ya, sok yang darah rendah baperan nggak? Yang punya masalah penyakit darah rendah, suka ngebatin nggak dalam hidupnya? Gampang bersedih nggak dalam hidupnya? Insya Allah semua yang ada di room ini ya, semua yang ada di room ini, semoga semuanya jadi bos. Semuanya jadi bos yang ada di room ini. Apa itu bos? Bekas orang sakit. Ya, semoga kita semua yang ada di room ini semuanya jadi bos. Bekas orang sakit, bekas orang sedih, bekas orang sulit, bekas orang sengsara, bekas orang stres, bekas orang sinting, bekas orang apa lagi? Ya, semoga kita semua jadi bos yang ada di room ini. Ya, semoga kita semua jadi bos yang ada di room ini. Ya, jadi bos semuanya. Jadi bos itu enak teman-teman. Ya. Bos itu bukan mereka yang banyak uangnya, bukan. Bos adalah bekas orang sakit, bekas orang susah, bekas orang sulit, bekas orang sedih, bekas orang stres, dan bekas orang sinting. Ya, bismillah ya. Kita semua akan menjadi bos semuanya. Bekas orang sempit juga itu. Ya, bismillah ya. Yuk, semangat jadi bos. Power of zikir. Power of zikir. Ya. Bismillah ya. Bismillah. Iya. Yeah. Makanya kalau udah jadi bos, jangan diulangi lagi. Jangan ya, Dek ya. Jadi kalau udah jadi bos, jangan diulangi lagi. Ya. Yeah. Kalau dulu lagi sakit, kemudian masuk room ini, hanya mendengarkan nasihatnya, mengikuti sarannya, akhirnya apa? Sembuh jadi penyakitnya, sehingga dapat gelar bos. Maka ke depan, jangan diulangi lagi kesalahannya. Oh gitu. Jangan diulangi lagi kesalahan-kesalahannya. Jangan ya, Dek ya. Gitu. Kalau dulu lagi dalam keadaan sulit, begitu masuk di room ini, ikuti apa yang menjadi sarannya, ikuti apa yang menjadi nasihatnya. Ternyata sebagai jalan terbukanya pintu pertolongan dari Allah, kemudahan dari segala kesulitan. Jadi bos teman-teman. Kalau udah jadi bos, apa yang menjadi kesalahan di masa lalu, jangan diulang lagi. Apa yang menjadi kekurangan di masa lalu, jangan diulang lagi. Supaya tidak sulit lagi hidupnya. Dalam arti apa? Hayu belajar jadi bos, bos yang istiqomah. Bukan hanya untuk mencapai sebagai bos, seketika udah tercapai gelar bos itu, akhirnya kembali lagi melakukan hal yang sama. Ya, Ustaz, dulu seawal saya kenal room Ustaz, awal saya mengikuti saran dan nasihat, awal saya berkafarot, semua penyakit saya sembuh. Segala kesulitan dimudahkan, segala kesempitan dilapangkan, segala kesedihan diberikan kebahagiaan. Kenapa sekarang datang lagi? Ada nggak yang kayak gitu? Kenapa sekarang datang lagi? Justru semakin saya berkafarot, semakin banyak masalah dalam hidup. Salah teman-teman. Ada nggak yang suka kayak gitu? Semakin saya taat, semakin banyak beban hidup. Ada nggak yang kayak gitu? Ingat teman-teman, justru kita harus bersyukur. Setelah kita belajar taat, setelah kita belajar jadi orang benar, setelah kita belajar jadi orang baik, setelah kita belajar istiqomah berkafarot, kita harusnya bersyukur. Kenapa bersyukur? Karena ujian itu pasti akan tetap datang. Cobaan pasti akan tetap datang. Kenapa? Segala sesuatunya sudah dituliskan oleh Allah dalam catatan lembar Lauhul Mahfuz dalam hidup kita. Kitab catatan kehidupan diri kita. Udah ditulis oleh Allah. Jadi hari ini ujiannya apa, hari ini cobaannya apa, udah ada tulisannya. Harusnya kita bersyukur. Justru datangnya cobaan ini, kita sudah belajar taat. Datangnya penyakit ini, kita sudah mengenal kafarot. Datangnya masalah hidup ini, kita sudah belajar bekal ilmunya. Justru harusnya bersyukur. Bukan malah dikambing hitamkan. Kafarot dikambing hitamkan. Taat dikambing hitamkan. Jangan ya, Dek ya. Jangan.
Memang betul, orang semakin taat itu semakin banyak ujian. Itu di awal. Itu di awal. Jangan sampai kenapa ya semakin saya semakin saya taat, semakin saya baik, semakin saya istiqomah kafarot, kenapa masalah dalam hidup saya makin banyak. Dah, ketaatan dikambing hitamkan. Jangan. 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 Ya, kenapa semakin kita taat, justru malah banyak masalah yang berdatangan. Ingat, Allah pun akan membuktikan. Jangan engkau mengaku engkau beriman sebelum engkau aku uji sebagaimana kaum-kaum sebelum kamu. Bukankah itu firman yang Allah tuliskan? Bukankah itu firman yang Allah turunkan? Jadi jangan mengaku diri kita sudah taat. Jangan mengaku diri kita sudah beriman ketika belum diuji sebagaimana kaum-kaum sebelum kita. Bersyukurnya apa? Datangnya ujian kita udah punya senjatanya. Kita sudah punya bekalnya. Bayangkan andaikan ujian itu datang, kita belum punya bekal imannya. Kita belum punya ilmunya. So, akan jadi seperti apa? Boleh jadi akan kembali stres, sedih, sengsara, sakit, sinting. Boleh jadi akan kembali itu SS-nya. Yuk, jangan kambing hitamkan ketaatan. Justru Allah beriman. Jangan mengaku engkau beriman sebelum engkau aku uji sebagaimana kaum-kaum sebelum kamu. Ayo. Karena ujian itu bentuk cinta dan kasih sayang Allah kepada diri kita. Karena bentuk cintanya makhluk itu dengan pujian. Sedangkan bentuk cintanya Allah dengan ujian. Semakin berat ujiannya, semakin besar pahalanya. Semakin berat ujiannya, semakin banyak kebaikan yang kita dapatkan. Justru semakin besar ujiannya, kita harus bersyukur. Karena Allah sendiri yang berfirman, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Allah tidak akan menguji hambanya melebihi batas kemampuannya. Ketika datang ujian besar, berarti Allah sudah melihat diri kita mampu untuk melewatinya. Dan Rasulullah bersabda, semakin besar ujiannya, semakin besar pula pahalanya. Tuh teman-teman. Ya. Makanya harusnya bersyukur justru datangnya cobaan, datangnya ujian di saat kita sudah punya bekal ilmunya, di saat kita sudah punya bekal kafarotnya dan lain sebagainya. Harusnya bersyukur, bukan malah dikambing hitamkan. Dah, lagi sulit, begitu kafarot, begitu taat, seneng banget kesulitannya diberikan kemudahan. Begitu datang mudah lagi, ketaatannya yang disalahkan. Situ waras. Jangan kayak gitu, jangan. Ya, jangan. Jangan. Jangan kayak gitu ya, Dek ya, jangan. Ya kan banyak orang yang kayak gitu kan. Kenapa ya? Semenjak saya taat, semenjak saya rajin sholat, semenjak saya rajin kafarot, kok masalah saya malah makin banyak. Ketaatan yang disalahkan. Ingat dulu di saat keadaan yang sama, begitu kita mengenal ketaatan, begitu kita mengenal ilmu kebaikan, begitu kita mengenal ilmu agama, begitu kita mengenal ilmu kafarot, segala masalah diberikan kemudahan, bahkan penyakit diberikan kesembuhan. Di saat datang lagi penyakit, datang lagi masalah, datang lagi cobaan, kenapa ketaatan yang dulu sebagai jalan penolong disalahkan? Jangan ya, Dek ya, jangan. Jangan ya, jangan. Dulu di saat punya masalah, mendapatkan ilmu yang melahirkan ketaatan, akhirnya Pak sebagai jalan keluar dari permasalahan dalam hidupnya. Dulu di saat sakit, mengenal ilmu akhirnya Pak jadi perantara jalan kesembuhannya. Di saat lagi ada masalah, berbagai macam masalah, cobaan hidup yang terus bertubi-tubi, begitu mengenal ilmu kebaikan ini, datang pertolongan dari Allah dari arah yang tidak disangka-sangka. Namun begitu datang lagi masalah yang sama, kok sesuatu yang sudah terbukti menjadi perantara kebaikannya justru disalahkan sebagai penyebabnya. Disalahkan sebagai kambing hitamnya. Ya salam. Dosa dan maksiat apa yang pernah dilakukan? Sehingga begitu keji hatinya. Mengkambing hitamkan ketaatan sebagai sumber permasalahan dalam hidupnya. Kira-kira dosa dan maksiat apa yang pernah dilakukan?
Kira-kira dosa dan maksiat apa yang pernah dilakukan sampai akhirnya kebaikan yang sudah terbukti, ketaatan yang sudah terbukti sebagai jalan pertolongan dari Allah, di saat datang masalah lagi, justru ketaatan yang diistiqomahkan malah dikambing hitamkan. Dah. Jangan ya dek ya, jangan. Makanya mulai saat ini jangan lagi menyalahkan ketaatan, menyalahkan kafarot, menyalahkan rajin ibadah. Kenapa semakin rajin ibadah hidup saya makin banyak masalah? Jangan ya, jangan. Makanya mulai saat ini kita harus belajar. Yakinlah apapun yang terjadi pada diri kita, Allah hanya menghendaki kebaikan. Maka sikapi apapun masalah hidup kita dengan hati yang lapang, hati yang ridho, karena ridho menerimanya, sabar menjalaninya, segala dosa digugurkan, segala doa diijabah. Ayo, atuh belajar. Kita belajar ridho dengan apapun yang Allah berikan, sabar dalam menjalani setiap apapun yang Allah gariskan. Karena ini adalah jalan untuk mendapatkan hadiah terbaik. Apa hadiah terbaiknya? Digugurkannya dosa, diijabahnya doa. Yuk, kita latih diri kita pelan-pelan sedikit demi sedikit. Yuk teman-teman, bagi teman-teman yang merasa rub ini bermanfaat, ya silakan bagikan pula kepada saudara-saudara kita yang lain. Karena boleh jadi di luar sana ada orang-orang yang sedang putus asa dengan penyakitnya, putus asa dengan masalah dalam hidupnya. Bismillah. Semoga room ini membawa kebaikan, room ini membawa kemanfaatan. Bagi teman-teman yang merasa room ini bermanfaat, ayo bersama-sama. Kita support dakwahnya bersama-sama. Kita bekerja sama dalam satu kebaikan. Jangan sampai kita kalah dengan penjahat. Komplotan penjahat bisa bekerja sama dalam melancarkan kejahatannya. Saya yakin di room ini tidak ada penjahat. Maka ayo, kita adalah sang pendosa yang sedang belajar jadi orang baik. Maka ayo kita bersama-sama bekerja sama dalam melancarkan kebaikan, dalam menebar kebaikan, dalam berbuat kebaikan. Ayo teman-teman, ya. Nih ya, harusnya jadi renungan, Apa yang jadi renungan? Yang pertama, komplotan penjahat bisa bekerja sama dalam melancarkan kejahatannya. Masa iya orang yang gak mau disebut orang jahat, orang yang sedang belajar menjadi orang baik, kok gak mau bekerja sama dalam melakukan kebaikan? Bahkan terbukti ketika diajak kebaikan justru malah pergi. Itu terbukti teman-teman. Itu terbukti. Banyak orang-orang yang gak mau disebut orang jahat, merasa dirinya baik, namun ketika diajak kebaikan justru ia malah pergi. Itu banyak seperti itu. Kenapa bisa seperti itu? Karena setan tidak pernah tidur. Setan tidak pernah istirahat dalam menggoda kita. Setan terus sabar mencari celah untuk menjatuhkan diri kita, menghantarkan diri kita kepada jurang kehancuran. Itu teman-teman. Ya. Ya. Andaikan kita semua paham akan hakikat ilmu kehidupan, maka Masya Allah. Ya. Lagi berusaha melawan anxiety, jangan dilawan. Ya, tapi tinggalkan. Anxiety itu jangan diikuti, jangan. Ya. Karena kalau kita mengikuti sensasinya, yang ada kita terjebak dengan rasanya. Terjebak. Nanti ujung-ujungnya akan memanjakan penyakit. Justru penyakit kalau dimanja, penyakitnya jadi betah. Penyakit itu harus disingkirkan, harus dihempaskan dalam hidup kita. Hempaskan. Ya, jangan diturutin apa yang jadi keinginannya. Karena orang anxiety pengen rebahan. Orang anxiety takut dengan ini, langsung mengurung diri dalam kamar. Saya tolong jelaskan mengenai kafarot. Kafarot adalah perintah Allah bagi orang-orang yang sadar memiliki dosa, janji dan sumpah dalam hidupnya. Kafarot itu hukumnya wajib bagi orang-orang yang sadar
merasa punya dosa, janji, dan sumpah dalam hidup. Bagi orang yang gak merasa dirinya punya janji, bagi orang yang merasa dirinya gak punya sumpah, gak punya kesalahan ucapan, Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 172. Diingetin sama Allah dengan sumpah kita yang pertama. Udah digugurin belum? Udah banyak yang dilanggar belum? Banyak sekali. Makanya sebetulnya gak ada orang yang gak punya janji. Gak ada orang yang gak punya sumpah. Belum lahir saja sudah berjanji. Belum lahir saja sudah bersumpah. Makanya gak ada orang yang saya gak pernah punya janji. Perasaan saya gak pernah bersumpah. Perasaan saya gak pernah melanggar janji. Belum lahir saja udah pernah berjanji. Kalau janji tanpa sumpah, sarua atau udah sama baik, sami mawon, sama saja. Sama. Contoh. Cup 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 nak, diem ya. Nanti kalau diem, ibu beliin mainan. Begitu anaknya diem, kagak dibeliin mainan, ngelanggar janji enggak? Padahal enggak mengucap kalimat sumpah. Ya, hal yang sesederhana itu. Cup 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 ya, diem. Nanti kalau diem, ibu beliin mainan. Begitu anaknya diem, enggak dibeliin mainan, padahal dia enggak mengucap kalimat sumpah. Ayo. Sok, ada lagi nih. Ucapan tidak mengucap kalimat sumpah, namun dikategorikan itu adalah sumpah. Ketika anak lagi aktif-aktifnya, dasar anak rewel, dasar anak kurang ajar. Yuk. Yang bukan muslim boleh, silahkan, silahkan, silahkan. Ya karena ada yang non muslim juga yang istiqomah mengikuti kajian kita, bahkan menjalankan kafarot. Dengan cara berpuasa, bagi makanan, diniatkan untuk gugurin janji dan sumpah. Saat ini mungkin beliau belum bersyahadat. Bismillah. Semoga semakin cintanya ketaatan yang diajarkan agama Islam menjadikan asbab jalan hidayah. Amin ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Tuh, sok. Dasar anak rewel. Dasar anak nakal. Kulu kalam ad-du'a. Setiap ucapan adalah doa. Ketika anaknya benar-benar rewel. Itu sumpah serapah bukan? Lantas bagaimana cara menggugurkannya? Padahal kan saya nggak ngucap kalimat sumpah. Ayo. Padahal nggak ngucap kalimat sumpah. Makanya orang yang merasa perasaan saya nggak pernah ngucap kalimat sumpah, bukan hanya sumpah yang diucapkan, perbuatan sumpah pun masuk kategorinya. Salah satunya tadi, ya, dasar anak nakal, dasar anak rewel, itu sumpah serapah. Kamu begitu jahatnya sama aku. Lihat saja. Azab Allah sangat pedih. Balasan Allah sangat pedih. Ayo. Sumpah bukan itu. Sumpah serapah bukan itu. Sok. Apalagi. Masih banyak deh kalau kita bicara contoh. Sumpah tanpa harus mengucap kalimat sumpah. Itu banyak banget. Banyak banget. Dalam hidup kita tuh banyak banget. Contoh lagi. Ya. Janji, padahal nggak ngucap kalimat janji. Sumpah, padahal nggak ngucap kalimat sumpah. Hanya membaca dan apa? Tanda tangan doang. Bagi siapa? Sok, awal kali masuk kerja. Ada perjanjian prakerja yang ditulis apa? Yang disodorkan oleh pihak HRD. Isinya apa? Siap bekerja 8 jam. Siap bekerja disiplin waktu. Siap bekerja sepenuh hati. Siap ditempatkan di posisi manapun. Prakteknya dalam bekerja, banyak nggak perjanjian yang dilanggar? Padahal nggak ngucap kalimat sumpah. Yuk. Banyak banget kan? Ya, banyak banget kan? Mencintai sesuatu melebihi cintanya kepada Allah, melanggar janji, melanggar sumpah. Apa janji dan sumpahnya? Apa janji dan sumpahnya? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, aku bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Aku bersaksi, mengucap kalimat sumpah enggak? Tapi dikategorikan sumpah bukan? Dikategorikan ikrar bukan? Baiat bukan? Ikatan bukan? Sok, padahal nggak ngucap kalimat sumpah. Gitu ya. Jadi makna sumpah itu luas. Tidak mesti apa yang diucapkan. Bahkan perbuatan tanpa berucap pun bisa dikategorikan sumpah. Tuh teman-teman. Oke? Ya, makanya jarang ada orang yang sadar dirinya punya sumpah. Itu jarang. Karena banyak yang tidak memahami. Banyak yang tidak memahami. Padahal di Al-Quran sudah disebutkan. Ya, di Al-Quran sudah disebutkan. Di Al-Quran surat Al-A'raf ayat 172. Alastu birabbikum qalu bala sahidna. Itu perjanjian kita pertama, itu sumpah kita yang pertama.
Jadi sebelum kita lahir saja kita udah bersumpah. Maka tidak ada manusia di muka bumi ini yang nggak punya janji, yang nggak punya sumpah. Nggak ada teman-teman. Ya, nggak ada. Ya, nggak ada. Itu seperti itu ya. Makanya ayo pelan-pelan jemput pertolongan Allah dengan jalan ketaatan. Keluar dari masalah hidup kita dengan jalan ketaatan. Karena hanya dengan jalan ketaatan, segala masalah pasti akan dimudahkan. Segala kesulitan pasti akan dimudahkan. Karena Allah sendiri yang berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Innallaha balighul amri. Wa ja'alallahu likulli syai'in qadara." Jelas ayatnya Al-Qur'an surat At-Talaq ayat 2 ayat 3. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan dalam hidup, dimudahkan dari segala kesulitan, dilapangkan dari segala kesempitan, dibahagiakan dari segala kesedihan, diberikan jalan keluar dari segala masalah, dari arah yang tidak disangka-sangka, kuncinya adalah tawakal kepadanya. Yuk, manusia punya kendala, Allah punya kendali. Jika Allah sudah ikut andil, tidak ada yang mustahil. Maka lawanlah kemustahilan dengan kita bertawakal kepadanya. Karena Allah sendiri yang berfirman akan memberikan jalan pertolongan dari arah yang tidak kita sangka-sangka. Tuh. Jadi sesuatu yang disangka, yang tidak disangka adalah kemustahilan yang kita anggap mustahil. Namun bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tuh ya? Paham teman-teman? Paham teman-teman di sini? Ya, makanya lawanlah kemustahilan dengan kita bertawakal kepadanya. Tuh. Makanya hanya dengan jalan ketaatan yang akan melahirkan kebahagiaan. Seperti itu ya. Ya. Apa ini? Kalau kafarot harus puasa dan memberi makanan atau bisa salah satu saja. Kafarot itu bisa dikerjakan dengan 4 cara. Yang pertama bagi makanan. Yang kedua bagi pakaian. Yang ketiga bisa dengan tenaga kita. Yang keempat bisa dengan berpuasa. Ya. Jadi kafarot itu bisa dikerjakan salah satunya. Mau bagi makanan boleh? Boleh. Saya mampunya puasa? Silakan. Saya mampunya hanya dengan tenaga? Silakan. Saya bisanya hanya dengan bagi pakaian? Silakan. Makanya kafarot itu ada 4 cara. Disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat ayat 89. Sok, ada 4 cara untuk menggugurkan kafarot. Mustahil itu apa? Mustahil adalah sesuatu yang kita anggap tidak akan mungkin terjadi, tidak masuk akal, atau tidak boleh jadi. Gitu. Jadi mustahil itu sesuatu yang kita anggap tidak akan mungkin terjadi, nggak masuk akal, nggak masuk logika. Itu yang dianggap mustahil itu seperti itu. Mustahil. Masa nanti jam 8 harus ada duit, harus bayar hutang, sekarang jam 7 saya nggak punya uang, masa iya saya bisa bayar? Yuk. Kan seakan-akan mustahil akan terjadi. Nggak mungkin ini terjadi. Namun jika Allah sudah ikut andil, tidak ada yang mustahil. Itu teman-teman. Paham di sini? Tahu mustahil? Mustahil itu sesuatu yang kita anggap tidak akan mungkin terjadi. Itu mustahil. Makanya, ayo, manusia punya kendala, Allah punya kendali. Jika Allah sudah ikut andil, maka tidak ada yang mustahil. Sakit kaki sebelah kiri dan ada benjolan di belakang lutut. Solusinya yang pertama, buka Al-Quran surat Shad ayat 42. Apa itu? Menghentakkan kaki ke bumi. Maksudnya menghentakkan kaki ke bumi itu apa? Ya dihentakkan kaki kita ke bumi tanpa alas kaki. Tanpa alas kaki, hentakan kaki kita ke bumi. Ada nggak menghentakkannya waktu yang terbaik? Ada. Kapan waktu terbaiknya? Pulang dari musola, pulang dari masjid, selepas sholat subuh, lepas sendalnya. Jalan kaki tanpa alas kaki itu bisa jadi jalan sehat, jalan sembuh berbagai macam penyakit. Dibuktikan pula secara ilmu medis. Itu tertulis dalam Al-Quran surat Shad ayat 42. Ya. Itu ya teman-teman ya. Tuh, kemudian apa yang bisa dilakukan? Yang bisa dilakukan selain daripada menghentakkan kaki ke bumi, bisa juga lakukan terapi namanya bekam. Namun yakinlah saudaraku, Allah titipkan kepada kita penyakit.
Allah bukan sedang nyuruh kita cari obat. Allah bukan sedang nyuruh kita terapi. Allah titipkan kepada kita penyakit. Allah berpesan. Ditulis pesannya dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat 8. Apa pesan Allah? Justru Allah nyuruh kita taubat. Adanya sakit, Allah bukan sedang nyuruh kita cari obat. Allah bukan sedang nyuruh kita ikhtiar ke sana kemari. Allah bukan sedang nyuruh kita terapi. Bukan. Justru adanya sakit, Allah berpesan dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat 8, justru kita disuruh taubat. Sebagai pembuktian lagi, Rasulullah bersabda, tidaklah Allah titipkan penyakit, melainkan Allah gugurkan dosa. Bahkan rasa sakitnya tertusuk duri saja, dosa penyebabnya. Apalagi rasa sakit pada kaki, apalagi rasa sakit asam lambung, ambeien, usus buntu, batu empedu, sakit jantung, paru-paru, benjolan di leher, sakit gigi, sakit kepala. Rasa sakitnya tertusuk duri saja dosa. Kira-kira kalau dosa sebagai penyebab, kira-kira apa solusinya selain tobat? Yuk, tuh teman-teman. Ya, tuh teman-teman. Jadi jika penyakit penyebabnya adalah dosa, kira-kira apa solusinya kalau bukan tobat? Ya. Kalau pulang pengajian kita hentakkan kaki boleh? Boleh. Sok, mangga. Boleh. Boleh. Berarti mustahil bisa terjadi? Ya bisa atuh dah. Sesuatu yang mustahil pasti bisa terjadi jika Allah yang sudah ikut andil. Ya, jika Allah yang sudah ikut andil. Kira-kira ikan hidup di darat bisa terbang di udara? Bisa jika Allah sudah ikut andil. Karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Menciptakan langit tanpa tiang saja bisa. Apalagi melakukan hal-hal yang hal-hal yang diinginkan manusia. Udah pasti bisa semuanya. Udah pasti bisa. Karena Allah Rabb yang maha segala-galanya. Allah Rabb yang maha tak terbatas. Allah nggak mungkin punya batasan. Menciptakan langit tanpa tiang saja bisa. Masa hanya menyembuhkan penyakit manusia nggak bisa? Ya pasti bisa tuh dah. Gak ada yang mustahil jika Allah sudah ikut andil. Maka lawan kemustahilan. Gak ada yang mustahil dalam hidup kita itu. Gak ada yang mustahil. Gak ada. Kayak kemarin ya. Kemarin ada orang. Usia pernikahannya belum lama. Baru 4 tahun. Baru 4 tahun usia pernikahan. Dapat diagnosa dari dokter mandul. Dapat diagnosa dari dokter mandul. Diagnosanya gitu, gak akan punya anak. Karena satu, dari si laki-laki ada masalah pada kualitas itunya, dan di si perempuan pun sama, ada masalah pada sel telurnya. Sehingga apa? Dokter ngasih statement gak akan punya anak. So, orang baru menikah, begitu berikhtiar ingin mendapatkan keturunan, ternyata langsung disaklekin kayak gitu. Kira-kira sedih gak teman-teman? Kira-kira sedih gak? So, orang baru menikah, kemudian udah 1 tahun perjalanan pernikahan belum dapat keturunan. Ya, begitu datang ke rumah sakit, dicek segala macam, ternyata diagnosa mandul semuanya. Baik si laki-lakinya maupun si perempuannya. Kira-kira bersedih nggak? Bersedih. Bersedih teman-teman. Karena memang dari segi medis, kualitas yang seperti itu, keadaan yang seperti itu nggak mungkin orang itu bisa punya anak. Begitupun si perempuannya dengan keadaan seperti itu, dengan masalah seperti itu, dengan penyakit seperti itu, nggak mungkin orang itu punya anak. Sehingga apa? Sehingga disampaikan oleh dokter, Anda nggak mungkin punya anak. So, setelah berjalan 4 tahun, akhirnya apa? Singkat cerita, orangnya ikhtiar datang ke tempat kami. Kemudian minta solusi. Kami berikan solusinya sesuai dengan petunjuk yang ada di Al-Quran dan sunnah Nabi kita. Subhanallah teman-teman. Kemarin hari Jumat, saya sudah dapat kabarnya. Dan semalam saat rutinan, orangnya datang. Dengan sebagai bentuk rasa syukur yang sangat luar biasa. Ternyata sekarang dia sedang hamil. Itu teman-teman. Kan dianggap mustahil sama manusia. Gak mungkin orang punya penyakit ini. Gak mungkin orang punya masalah ini punya anak. Gak mungkin secara ilmu medis. Gak mungkin perempuan punya masalah kayak gini. Punya penyakit kayak gini. Gak mungkin punya anak. Gak mungkin.
Itu pun yang pernah disampaikan oleh orang-orang dulu terhadap istri daripada Nabi Zakaria. Yang disebutnya wanita mandul. Gak mungkin punya anak. Namun lihat, jika Allah sudah ikut andil, gak ada yang mustahil. Ya, gak ada yang mustahil. Gitu ya teman-teman ya. Gak ada yang mustahil. Ya, gak ada yang mustahil. Jika Allah sudah ikut andil. Kalau Allah bisa menjadikan yang mustahil, berarti Allah bisa dong bikin anak baginya. Untuk apa Allah bikin anak? Jangan memfitnah Allah. Allah sudah berfirman, "Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad." Jangan fitnah Allah Tuhan kita memiliki anak. Allahu ahad. Allah hanya satu, tidak beranak dan tidak mungkin diperanakan. Jadi nggak usah berpikir ke sana. Oh, Allah kalau Allah bisa mewujudkan segala kemustahilan, berarti Allah bisa dong punya anak. Untuk apa Allah punya anak? Allah nggak butuh siapa-siapa. Allah nggak butuh kita. Allah nggak butuh siapa-siapa. Nggak butuh. Untuk apa Allah butuh anak? Ya, itu ya. Singkat cerita ya, orang yang tadi datang ke majelis kami, kemudian kami berikan, ya. Iya, saya tahu Anda siapa, saya tahu. Ente yang ngomong Allah bisa menjadikan yang mustahil. Betul, Allah bisa menjadikan yang mustahil. Untuk apa? Allah menciptakan anak untuk dirinya, untuk apa? Jangan fitnah Tuhan Allah, Tuhan umat muslim difitnah untuk memiliki anak. Karena jelas jika Anda orang Islam gak usah dibantahkan dengan ayat Al-Ikhlas. Gak mungkin. Ya, udah, di sini bukan tempatnya untuk misionaris. Oke? Di sini bukan tempatnya untuk para misionaris. Ya, bukan tempatnya untuk para misionaris. Anda namanya siapa? Beng Leisha. Ya, ketika Anda ingin ngobrol, berargumen dengan saya, ayo persiapkan waktu, kita duduk yang manis, duduk bersama-sama, kita obrolkan. Ya, bukan di sini tempatnya. Kita duduk bersama-sama supaya tidak merambah kemana-mana. Karena kalau hanya sebatas ucapan dan komentar tidak akan pernah selesai. Tidak akan pernah selesai. Ya, tidak akan pernah selesai. Ayo silakan sini kumpulan para misionaris sini, kumpulan sini. Ayo sini. Ayo. Gitu ya. Dah, enggak apa-apa teman-teman. Ya, karena dulu ya seperti itulah. Iya bagus, siapa tahu dapat hidayah, amin. Makanya ayo duduk bersama-sama. Apapun yang menjadi argumen Anda, apapun yang sudah Anda pelajari dalam sistem itu, dalam jaringan itu, apapun. Ya, ayo duduk bersama. Karena kalau ngobrol secara langsung jauh lebih enak daripada seperti ini. Ya, Anda mau berkata-kata jadi terhambat karena komentar. Gitu. Oke? Itu seperti itu ya teman-teman ya. Lawan kemustahilan dengan kita bertawakal kepada Allah. Ya, lawan kemustahilan dengan kita bertawakal kepada Allah. Itu teman-teman. Ya. Gak ada yang mustahil jika Allah sudah ikut andil. Kalau pikiran selalu cemas, ujung-ujungnya nafas pendek, engap, ya itu anxiety. Anxiety itu seperti itu. Muncul gangguan kecemasan, muncul panik attack, dan lain sebagainya. Itu anxiety. Ya, karena penyakit ini sudah diwanti-wanti oleh Rasulullah 1400 tahun yang lalu. Ya, akan datang zaman pada kaumku, akan terkena penyakit wahan. Wahan itu apa? Berawal dari ubud dunia, berujung pada takut mati. Itu seperti itu teman-teman. Dan orang berawal dari ubud dunia. Orang anxiety itu semuanya berawal dari ubud dunia. Apa itu ubud dunia? Kecintaan dunia yang berlebih. Kecintaan pada hartanya, akhirnya takut, banyak pikiran. Mikirin masalah hutang, mikirin masalah cicilan, mikirin masalah angsuran. Itu ubud dunia. Kemudian memikirkan ketakutan, kekhawatiran, sedih berlebih. Dulu waktu masih muda, segala kebutuhan diberikan oleh orang tua. Begitu sudah menikah harus memikirkan sendiri. Akhirnya jadi banyak beban pikiran. Ya, rasa sayangnya berlebih. Rasa sayang yang salah. Ketika ditinggal pergi oleh orang-orang tercinta. Gak ada keikhlasan. Gak terima. Terus bersedih. Sok akan muncul penyakit seperti itu.
Makanya banyak orang yang terkena anxiety itu, banyak orang-orang yang baru menikah. Ya, banyak orang-orang yang baru menikah. Apakah anxiety penyakit ain? Bukan. Bukan. Anxiety itu secara penyakit 1001 sensasi. Ya, biasanya identik dengan asam lambung. Ya, namun ada juga yang murni anxiety, bukan asam lambung. Cuma kebanyakan di zaman sekarang orang terkena anxiety itu berawal dari asam lambung. Berawal dari asam lambung, ya. Terlalu mencintai guru, mengagung-agungkan guru itu seperti apa? Ini yang paling dikhawatirkan oleh para ulama. Ya, terlalu mencintai guru itu bagus, bagus. Namun mengagung-agungkan itu nggak baik. Karena apa? Ini namanya mengkultuskan. Menganggap gurunya itu hebat, orang yang paling baik, orang yang terbaik, itu nggak boleh. Itu namanya mengkultuskan. Mengkultuskan itu berbahaya. Dosa bagi yang mengkultuskan dan dosa bagi yang dikultuskan. Itu berbahaya, teman-teman. Itu namanya pengkultusan. Ya. Jadi bagaimana cara mengatasi apa? Anxiety. Anxiety itu bukan penyakit medis. Anxiety itu penyakit mental. Meskipun munculnya 1001 sensasi, kadang kepala kelayangan, kadang sesak nafas, kadang nafas pendek, detak jantung seakan-akan hilang, sakit di pundak, sakit di leher, sakit semua tulang-tulangnya, kemudian sakit pada perutnya, kemudian masalah pada pencernaannya, keluar keringat dingin, badan gemetar, badan gak ada tenaga. Banyak deh pokoknya sensasi-sensasinya. Ya, sensasi-sensasinya banyak. Dan orang sekitar itu tidak memahami apa yang dirasakan. Dan selalu merasa penyakit saya yang paling berat, ujian saya yang paling berat, cobaan hidup saya yang paling berat. Selalu merasa seperti itu. Itu bukan masalah medis. Makanya datang ke rumah sakit pun dokter bingung. Apa obatnya, apa penyakitnya. Makanya disarankan kemana? Disarankan ke psikiater. Karena memang yang diobatin itu bukan lambungnya. Bukan sesak nafasnya. Bukan kurus badannya. Yang harus diobatin adalah mentalnya. Makanya disarankannya kemana? Ke psikiater. Ya, disarankannya ke psikiater. Setelah di psikiater dikasih 2 obat, obat penenang sama obat tidur. Ya, obat penenang sama obat tidur. Itulah kenapa orang yang setelah ke psikiater kena anxiety tidur mulu. Itu teman-teman, bawahnya tidur mulu. Itu seperti itu. Dan anxiety sudah diwanti-wanti oleh Rasulullah 1400 tahun yang lalu. Banyak di sini yang terkena anxiety. Iya, anxiety itu segala macam ditakutin. Ya, kipas angin aja ditakutin. Mau keluar rumah, takut kena dingin. Tuh teman-teman. Mau mandi, takut kena air. Takut dengan dingin. Takut bawaannya. Iya benar, dengar suara ambulan takut, apalagi mendengar berita kematian. Ketika semua orang di rumah udah pada keluar, anak udah berangkat sekolah, suami berangkat kerja, nih jam segini nih, biasanya orang anxiety pada kambuh. Apalagi waktu menjelang maghrib, mencengkam teman-teman. Mencengkam kalau menjelang maghrib. Mencengkam kalau mendengar kalau datang waktu maghrib. Apalagi kalau lagi tidur. Tiba-tiba kebangun di sepertiga malam. Gak bisa tidur lagi. Bawaannya kayak mau mati. Bawaannya kayak ada Ijroil di depan mata. Ya, bawaannya kayak ada Ijroil di depan mata seakan-akan mau dicabut nyawanya. Sehingga apa? Ujung-ujungnya update status. Kambuh di jam yang salah. Itu ada orang anxiety yang kayak gitu. Ya, di saat lagi kambuh, justru malah update status. Kambuh di jam yang salah. Wah. Itu orang anxiety. Iya, pokoknya segala sesuatu ditakuti semuanya. Takut semuanya. Bahkan ketika dengar ada suara tahu bulat digoreng di mobil 500-an. Nah, ada pedagang tahu bulat aja suaranya ditakuti. Jangan-jangan anak saya diculik tahu bulat. Tuh, orang anxiety, teman-teman. Ya, tapi kalau kita hanya mengeluhkan keadaannya, mengeluhkan sensasinya, tidak akan pernah sembuh, teman-teman. Kalau kita hanya mengeluhkan keadaan, mengeluhkan sensasi, tidak akan pernah sembuh. Karena gini, teman-teman. Diri kita itu, saya gambarkan ibarat sebuah rumah. Rumah memiliki atap.
Jika ada atap yang rusak, otomatis bocor kalau lagi hujan. Kalau ada kebocoran, saya tanya, kalau atap kita bocor, kira-kira dengan ember, dengan baskom, sembuh nggak bocornya? Kalau kita hanya sibuk cari ember, cari baskom, kira-kira sembuh nggak bocornya? Saya tanya teman-teman, kalau kita punya atap yang bocor, kita hanya sibuk cari ember, cari baskom, kira-kira sembuh nggak teman-teman? Kira-kira sembuh nggak bocornya? Kalau ada atap yang bocor, kita hanya sibuk cari ember, sibuk cari baskom. Ah, ember ini terlalu kecil, cari ember yang lebih besar. Ah, ember ini jelek, cari lagi baskom yang lain. Gak akan sembuh. Begitupun orang sakit. Kalau hanya sibuk ikhtiar ke sana kemari, sibuk mencari obat herbal ini itu dan lain sebagainya, gak akan sembuh teman-teman. Gak akan sembuh. Kemudian dari atap yang bocor, lantai jadi basah, sofa jadi jebol. Tiap hari sofa saya jebol, sofa saya jebol, lantai saya basah. Tiap hari ngurusin lantai basah, tiap hari ngurusin sofa jebol, kira-kira sembuh nggak bocornya? Kira-kira sembuh nggak bocornya? Kan nggak mungkin sembuh. Begitupun orang sakit, aduh pusing, aduh sakit kepalanya, aduh sakit dadanya, aduh sakit perutnya, aduh sakit kakinya, aduh takut sendirian, aduh takut dingin, aduh takut dengan kipas angin, aduh takut mandi, aduh takut suara burung. Kira-kira dengan mengeluhkan sensasinya doang, sembuh nggak penyakitnya? Sembuh nggak kira-kira penyakitnya? Ayo teman-teman. Ya, kalau ada atap yang bocor, lantainya basah, tiap hari ngeluh lantainya basah. Lantainya basah, sofanya jebol. Apakah dengan mengeluhkan sensasi yang datang dari penyakit kita sembuh? Tidak. Justru Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Anbiya 8788. Semakin ditambah kesulitan-kesulitan untuk sembuhnya. Semakin ditambah kesulitan. Lantas bagaimana jalan sembuhnya? Bukan ember, bukan baskom solusinya. Bukan mengeluhkan bocor solusinya. Yaitu perbaiki penyebabnya. Lihat atapnya. Kenapa dia bocor? Jika ada yang rusak, ganti. Begitupun penyakit. Bukan obat, bukan ikhtiar sebagai jalan sembuhnya. Bukan mengeluhkan keadaan sebagai jalan sembuhnya. Justru jalan sembuhnya adalah perbaiki penyebabnya. Apa sih penyebabnya? Rasulullah bersabda, tidaklah Allah titipkan penyakit, melainkan Allah gugurkan dosa. Berarti penyebabnya apa? Dosa. Penyebabnya apa? Dosa. Bahkan rasa sakitnya tertusuk duri saja penyebabnya dosa. Berarti adanya penyakit seperti itu penyebabnya apa? Dosa. Gerbang daripada dosa adalah sifat perilaku perbuatan kita. Berarti kalau penyebabnya adalah sifat perilaku perbuatan, kira-kira jalan sembuhnya seperti apa? Perbaiki sifatnya, perbaiki perilakunya, perbaiki perbuatannya. Kenapa harus diperbaiki? Allah berfirman, Allah tidak akan merubah suatu kaum sebelum ia merubah dirinya sendiri. Kalau kita nggak mau memperbaiki diri kita, nggak akan mungkin datang akan kebaikan itu. Nggak akan mungkin, teman-teman. Nggak akan mungkin. Maka jalan sembuhnya adalah kesadaran akan kesalahan, jalan sembuhnya adalah taubatan nasuha. Karena Allah titipkan kita penyakit, Allah bukan sedang nyuruh kita cari obat, melainkan Allah berpesan dalam At-Tahrim ayat 8, Allah nyuruh kita tobat. Kalau nggak percaya, buka sendiri ayatnya. Ya, kalau nggak percaya, buka sendiri ayatnya. At-Tahrim ayat 8. Bukan disuruh untuk cari obat, melainkan Allah berpesan untuk kita taubat. Jadi kalau pengen sembuh dari penyakit apapun, apalagi penyakit anxiety, bukan herbal, bukan obat, bukan suntik, bukan dirawat sebagai solusinya. Bukan. Taubat solusinya. Ya, taubat solusinya. Apa harus yang diperbaiki? Rasulullah bersabda, jika segumpal daging baik, semuanya akan ikut baik. Jika segumpal daging buruk, yang lain akan ikut buruk. Adanya keburukan pada diri kita, karena adanya keburukan dalam hati kita. Berarti yang harus diobatin apanya? Hatinya. Bagaimana jalan sembuh untuk segala macam penyakit? Obati hatinya. Obatnya hati tidak dijual di rumah sakit. Tidak dijual di apotek. Tidak dijual di toko obat. Tidak dijual di toko material. Tidak dijual di toko furniture. Tidak dijual di mana-mana. Obatnya hati ada pada diri kita sendiri. Apa itu obatnya hati? Obat hati itu ada 5 perkara. Kerjakan semuanya, pasti segala masalah teratasi, segala penyakit disembuhkan.
Pasti segala kesulitan dimudahkan, segala kesempitan dilapangkan. Pasti segala kesedihan dibahagiakan. Pasti teman-teman. Kenapa pasti? Karena Allah yang menjamin. Kalau Allah udah menjamin, kenapa ragu-ragu? Apa itu obat hati? Yang pertama, baca Quran dan maknanya. Katanya orang Islam, tapi Al-Quran gak pernah dibaca. WA aja rajin dibaca. Scroll TikTok aja rajin. Namun ada Al-Quran dicuekin. Katanya orang beriman. Katanya hatinya baik. Sama Al-Quran gak percaya. Sama Al-Quran gak dibaca. Ya wajar kalau banyak masalah dalam hidupnya. Kenapa banyak masalah? Karena Al-Quran adalah petunjuk. Al-Quran adalah nasihat. Al-Quran adalah sebaik-baik obat. Ada nggak solusi, nasihat, petunjuk, obat yang lebih baik dari Al-Quran? Gak ada, teman-teman. Makanya baca Al-Quran itu obat. Jalan sembuh semua penyakit. Kata siapa? Allah berfirman. Buka Al-Quran surat Yunus ayat 57. Dibuka. Apa yang saya sampaikan, saya selalu menyarankan kepada teman-teman. Buka Quran surat ini, buka Quran surat itu. Tujuannya untuk apa sih? Supaya teman-teman yakin bahwasanya inilah yang Allah perintahkan. Jika ada perintah dari Allah, jika ada nasihat dari Allah nggak dipercaya, nggak ditaati, lantas harus perintah siapa? Harus nasihat siapa? Baru sadar. Apakah nunggu mati baru sadar? Yuk, makanya Allah berfirman, ya ayuhan nas, qad ja'askum mau'idhatum min rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Justru Allah perintahnya apa? Baca Al-Qur'an. Bukan tiba-tiba rasa sakit kepala langsung browsing. Rasa sakit kepala apa penyebabnya? Tiba-tiba dadanya sesek sebelah kiri langsung browsing. Dada sebelah kiri seseknya gara-gara apa? Dah, situ nyari sehat apa nyari penyakit? Sehingga munculnya apa? Lebih pintar dari dokternya. Dok, saya punya penyakit ini, punya penyakit ini, punya penyakit ini. Kata siapa? Browsing. Itu teman-teman. Karena orang anxiety itu begitu. Salah satu kebiasaan buruk orang anxiety, begitu muncul sensasi sesek nafasnya, langsung browsing. Sesek nafas apa penyebabnya? Langsung, wah ternyata saya terkena penyakit ini. Kemudian muncul lagi sakit di perut ini, browsing sakit perut apa penyebabnya? Wah ternyata saya juga terkena penyakit ini. Tiba-tiba kepalanya pusing, sakit, nut-nut di bagian tertentu, browsing. Wah ternyata saya punya penyakit ini. Sehingga Pak merasa dirinya berbagai macam penyakit. Dan anehnya bangga punya banyak penyakit. Itu orang anxiety. Ya,